Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan menceritakan kasus hukum yang dialami teman Sari bernama Odi karena telah menyewakan mobil yang masih dalam masa kredit. Oke, sambil jalan-jalan melihat indahnya Museum Pabrik Gula di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sari akan menceritakan kasus hukum beserta dengan penjelasan hukumnya. Simak video ini sampai dengan selesai ya, karena semua video yang Sari ceritakan dalam channel ini merupakan kisah nyata dan benar-benar terjadi. Dan semoga video ini bisa menjawab permasalahan hukum yang terjadi pada kalian ya. Pada suatu hari, Sari sedang jalan-jalan mengunjungi Museum Pabrik Gula di daerah Karanganyar. Sari bertemu dengan teman Sari bernama Odi. Dia menceritakan bahwasanya dia baru saja dikeluarkan dari penjara karena telah menyewakan mobil yang belum selesai masa kreditnya dan masih terikat pada perjanjian fidusia. Karena Sari sangat kepo dengan cerita Odi, Sari memintanya untuk menceritakan peristiwa hukumnya. Kemudian sambil mengingat masa-masa terberat dalam hidup Odi kemudian menceritakan kisahnya kepada Sari. Begini kurang lebihnya cerita Odi kepada Sari. Akan tetapi sebelum masuk ke cerita detailnya, Sari buatkan bagannya ya, agar kalian lebih mudah untuk mengikuti kronologis kasus hukum yang dialami teman Sari. Jadi begini guys, Odi membeli mobil secara kredit ke PT ABCDEF Finance dengan jumlah kredit sekitar kurang lebihnya 92 juta rupiah dengan tempo waktu 36 bulan dan baru diangsur 4 kali bayar angsuran dan masih ada kekurangan 32 kali angsuran. Kemudian mobil tersebut disewakan kepada Link dan Jet dengan kesepakatan 1 hari 2 malam. Nilai sewanya adalah Rp300.000. Kemudian ternyata Link dan Jet menggadekan mobil tersebut kepada Room dengan nilai gade 21 juta rupiah. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ya kenapa Odi bisa terlibat dalam permasalahan hukum, karena Odi terikat pada perjanjian pembiayaan dengan PT ABCDEF Finance. Nah, begitu ya kurang lebihnya permasalahan hukum. Sekarang kita akan masuk ke kronologis dan perbuatan Odi yang bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan dia dipenjara. Kemudian untuk kronologis peristiwanya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Odi, pada bulan Maret 2018 bertempat di rumah Odi telah mengalihkan, menggadekan atau menyewakan benda yang masih dalam masa kredit atau yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam hal ini adalah PT ABCDEF Finance, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadian sebagai berikut. Bermula dengan telah terjadinya adanya kesepakatan secara fidusia antara Odi dengan PT ABCDEF Finance bagaimana tertuang dalam sertifikat jaminan fidusia tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, dan yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu sebuah mobil berwarna silver metalik tahun 2009 sebagaimana dengan nopol, nomor kerangka, nomor mesin, dan STNK yang tercantum di dalam suratnya dengan nilai objek jaminan sebesar 92 juta rupiah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dengan demikian terhadap mobil yang menjadi objek jaminan fidusia dimaksud tidak boleh dialihkan, digadekan, atau disewakan pada orang lain oleh pemberi fidusia, dalam hal ini adalah Odi. Namun pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Maret 2018, Odi dan suaminya menyewakan atau mengalihkan mobil berwarna silver metalik tahun 2009 yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut
tanpa sepengetahuan penerima fidusia, yaitu PT ABCDEF Finance kepada Link dan Jet untuk waktu 1 hari dan 2 malam dengan kesepakatan harga sewa mobil sebesar Rp300.000 per hari. Untuk selanjutnya, mobil tersebut diserahkan kepada Link dan Jet beserta kunci dan STNK di rumah Odi. Namun pada akhirnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Odi karena oleh Jet tanpa sepengetahuan dan izin Odi, mobil tersebut digadaikan kepada temannya yang bernama Rum pada hari Kamis. Dengan kejadian tersebut, Odi tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada PT ABCDEF Finance sebesar kurang lebihnya Rp3.300.000 setiap bulannya yang seharusnya dibayarkan selama 36 kali, sedangkan Odi baru membayar angsuran sebanyak 4 kali, sehingga Odi masih memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kurang lebihnya sebanyak 32 kali angsuran. Dengan demikian, perbuatan Odi tersebut telah merugikan PT ABCDEF Finance. Oke, begitu ya guys, kurang lebihnya cerita Odi mengenai kronologis peristiwa hukum yang dialaminya yang telah diceritakan kepada Sari. Sekarang Sari akan menjelaskan kepada kalian kenapa Odi teman Sari sampai bisa dipenjara. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami pengalaman seperti kasus cerita Odi. Sebelum Sari jelaskan, jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya untuk kalian bisa mengupdate kasus-kasus hukum dan temukan kasus-kasus hukum yang kalian alami serta penjelasan hukumnya. Sebelum masuk ke perbuatan yang telah dilakukan Odi, Sari akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian pasal-pasal yang berhubungan dengan kasus hukum ini, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. Bunyinya pasal 36, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Kemudian pada pasal 23 ayat 2 disebutkan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Kedua ayat yang telah Sari sebutkan yang terkait dengan perbuatan Odi, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Pemberi fidusia yang pertama dan kedua adalah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Bahwa berdasarkan pada pasal yang telah Sari sebutkan, kita akan masuk pada unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan Odi. Yang pertama yaitu tentang unsur pemberi fidusia. Berdasarkan pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan orang perseorangan dalam hal ini, dalam kasus Odi dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 2 yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Unsur pemberi fidusia mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam hal video ini adalah Odi, karena identitasnya telah dicocokkan ya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Sari ceritakan, benar Odi sebagai pemberi fidusia berdasarkan kesepakatan secara fidusia antara Odi dengan PT ABCDEF Finance, sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat jaminan fidusia. Dan yang menjadi objek jaminan fidusia adalah mobil dengan warna silver metallic dengan nilai objek jaminan sebesar kurang lebihnya 92 juta rupiah. Kemudian dengan demikian unsur bahwasanya Odi sebagai pemberi fidusia telah terpenuhi ya. Kemudian yang kedua tentang unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Bahwa unsur yang kedua ini merupakan terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Odi, yaitu Odi bisa mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam hal ini adalah PT ABCDEF Finance. Dan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia juga menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, seperti itu. Nah guys, berdasarkan fakta hukum yang telah Sari ceritakan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Odi yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia sehingga melanggar ketentuan pasal yang telah disebutkan dan juga mengakibatkan pihak PT ABCDEF Finance dirugikan karena Odi tidak bisa membayar 32 kali angsuran, sehingga unsur pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia telah terpenuhi ya menurut hukum. Kemudian oleh karena semua unsur dari pasal 36 Undang-Undang
nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia telah terpenuhi, maka Odi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dan Odi pun juga telah menjalani pidana penjara seperti yang diceritakannya kepada Sari. Oke guys, demikian ya video Sari. Hati-hati dalam menjalankan bisnis sewa mobil, dan jika video ini memberikan manfaat, cukup klik like dan share, juga subscribe. Dan jika ada pertanyaan serta tambahan materi, silahkan di kolom komen ya. Sampai jumpa di video Sari selanjutnya. Terima kasih.